Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus kali ini. Dan tentu kami juga masih bersama dengan UPT Puskesmas Baluwerti tentang tema kita yang sangat menarik, yakni program inovasi pada Mudiva. Nah, kalau tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas sama Mbak Tuti ya, terkait dengan bagaimana sebenarnya tercetusnya atau awal berdirinya dari inovasi ini. Tapi sebelum itu kami akan mengulas dulu tentang layanan lain yang dimiliki atau yang ada di Puskesmas Baluwerti. Mungkin dari Dr. Armando bisa menjelaskan untuk layanan apa saja lainnya. Baik, ya Puskesmas Baluwerti saya cerita dulu adalah puskesmas perkotaan di mana kita memiliki kemampuan rawat inap. Semua puskesmas ada pelayanan pengobatan perseorangan, ada pelayanan kesehatan masyarakat. Terkait dengan unit layanan yang ada di pelayanan kesehatan perorangan, ada beberapa yang memang kita memiliki fasilitas yang khusus dibanding puskesmas lain. Yang pertama tentu kita ada rawat inap 24 jam. Jadi Bapak Ibu bila datang ke Puskesmas Baluwerti, kita ada unit gawat darurat juga 24 jam untuk melayani satu kegawatan, kedua untuk pelayanan rawat inap. Kemudian kita juga ada Ponet. Ponet itu adalah pelayanan persalinan. Ya, jadi kita juga ada persalinan 24 jam yang dijaga oleh tenaga kesehatan terlatih yang standby 24 jam juga. Jadi ada shift-shiftnya. Kemudian kita juga ada pemeriksaan, selain itu juga ada rawat jalan. Di rawat jalan ada beberapa unit yang mungkin sudah biasa ada poli umum, ada poli gigi. Nah, ada yang spesial di tempat kita adalah poli khusus, yaitu untuk penanganan penyakit TBC atau tuberkulosis. Ya, puskesmas kami memiliki fasilitas, Mbak, namanya tes cepat molekuler, di mana sudah lebih canggih, 1 hari sudah langsung ada hasil. Jadi pasien-pasien dengan batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada tanda-tanda gejala mengarah ke tuberkulosis atau TBC, bisa kita cek dahak menggunakan tes cepat molekuler, kurang dari 24 jam sudah ada hasilnya. Di keesokan harinya sudah ada hasil untuk apakah menderita TBC atau tidak. Nah, itu tidak semua puskesmas memang ada. Dan kita salah satunya yang menjadi rujukan horizontal dari puskesmas dan vaskes yang lain. Ya. Kemudian yang tadi poli khusus HIV nyun sewu. Nah, kita satu-satunya yang memiliki vaskes PDP. Ada beberapa puskesmas untuk pelayanan HIV, namun kita memiliki satu-satunya yang memiliki fasilitas yang istilahnya menggunakan metode fast track. Seperti apa? Ya, fast track itu seperti ini. Jadi mungkin kalau Mbak berdatang di rawat jalan, biasanya kan harus menunggu. Jadi pada poli khusus HIV kami, itu pasien datang ke pendaftaran, tidak perlu menunggu. Beliau langsung ke pelayanan di poli khusus tadi. Nah, hal ini untuk satu-satunya adalah menjaga kerahasiaan dari pasien. Oke, ya, karena biar lebih aman begitu lebih nyaman, lebih aman. Takutnya nanti kalau ada tetangga atau orang lain gitu, takutnya dikucilkan atau seperti apa? Iya, karena kita sesuai dengan program dari Kementerian Kesehatan juga, kita ingin menghilangkan stigma. Jadi dari pasien ODIF atau pasien dengan HIV, dengan adanya pelayanan fast track ini, satu, lebih nyaman. Pasien langsung datang, langsung menuju poli, jadi tidak perlu menunggu, dipanggil dan sebagainya. Bahkan juga bisa janjian dengan nakes kami, tenaga kesehatan kami, WA-WA-an dulu sesuai dengan programnya Bu Tuwoti yang nanti akan disampaikan. Ada program pendampingan, jadi bisa janjian dulu. Nah, kemudian yang ketiga, ini fakta. Jadi pasien-pasien kami memang seringkali tidak berasal memang dari wilayah kita sendiri. Bahkan ada yang dari luar kecamatan, ada yang dari luar kota juga. Itu nggak apa-apa ya berarti? Iya, bisa pengobatan bisa dilayani juga. Bisa dilayani. Jadi pasien-pasien kami ada yang dari Nyun Sewu, ada yang dari Jombang, ada yang dari Tulungagung, Trenggalek dan sebagainya. Memang mungkin karena pelayanan tadi yang menjaga kerahasiaan tadi, pasien nyaman, sehingga pasien cenderung memilih
mengambil obat dan kontrol di tempat kami. Nah ini yang memang inovasi dari Bu Tuati yang nanti akan disampaikan lebih lanjut soal itu. Iya. Ya, baik, dan tentu demikian. Tadi kan dibedakan begitu ya antara pasien yang sedang kontrol atau pengobatan dari ODA dengan pasien yang umum. Betul. Nah sebenarnya kalau bisa dibilang pasien yang sudah ODA gitu, itu dalam satu ruangan ini apakah bisa menularkan ini Mbak Tuti? Mungkin kalau penularan dokter yang lebih kompeten untuk menjelaskan. Boleh disampaikan kan? Ya. Jadi tidak ya. Tidak, kita bersalaman juga tidak apa-apa. Ya, kita berpelukan pun tidak apa-apa. Jadi secara prinsip virus HIV ini harus masuk ke dalam tubuh, harus masuk ke dalam cairan tubuh. Satu, yang paling sering terjadi biasanya nyun sewu penyalahgunaan narkoba. Kenapa? Karena penggunaan jarum suntik yang bergantian. Nah itu langsung masuk ke dalam cairan tubuh, dalam darah. Kemudian yang kedua, nyun sewu dari hubungan seksual yang bebas, artinya dari yang tidak sehat, dari pengidap HIV bisa menularkan melalui cairan tubuh tadi yang kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian lagi transfusi, jadi tapi itu sangat jarang terjadi. Biasanya minim, resikonya minim berarti sangat minim, itu jarang terjadi karena donor darah kan sudah di screening ya sejak awal apakah ada risiko infeksi atau tidak. Biasanya lebih bukan ke arah itu, tapi ada kemungkinan melalui transfusi. Nah kemudian tadi ya jarum suntik sudah ya, hubungan seksual yang tidak sehat, ya kurang lebih itu. Jadi virus ini sebenarnya tidak mudah masuk ke dalam tubuh orang, harus melalui cairan dan tubuh atau melalui langsung masuk ke dalam darah. Tapi kalau sudah terlanjur terkena, maka harus pengobatan seumur hidup tadi yang seperti disampaikan Bu Tuati. Memang resikonya demikian. Jadi sebenarnya yang kita jauhi itu bukan odanya, bukan orang dengan HIV AIDS, bukan, tapi virusnya. Jadi kalau kita ketemu dengan oda, salaman tidak apa-apa. Bahkan berpelukan kadang-kadang, nyun sewu kalau sudah akrab gitu, sesama teman kadang berpelukan, itu tidak apa-apa. Tapi hal-hal tadi yang saya sebutkan tadi, itu yang perlu dihindari dan perlu dicegah. Oke, jadi memang perlu digarisbawahi bahwa ODA ini penularannya melalui cairan ataupun tubuh. Cairan tubuh dan darah itu juga termasuk ya. Oke, baik. Kalau mungkin boleh disampaikan sedikit saja ini dari Mbak Tuti, berapa sih total pasien ODA gitu yang di wilayah sini? Ya, untuk awal kita tercetusnya program ini masih sekitar 90-an ya. Sekarang sudah 100 lebih. Jadi 105 pasien. Oke, itu seperti yang sudah disampaikan Dr. Arpando tadi, bukan hanya di wilayah sini saja, tapi juga banyak karena dari luar daerah. Biasanya lebih nyaman kalau tidak di dekat rumah. Oke, mungkin lebih memilih kenyamanan dalam pelayanan dan lainnya begitu. Oke, baik, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus hari ini.